Ya, kita lanjutkan diskusi kita yang dikhawatirkan jika konflik antara Iran dan juga Israel ini berkepanjangan. Apa kemudian dampak, saya mau ke Pak Smith terlebih dahulu. Pak, apa kemudian yang menjadi dampak bagi stabilitas Timur Tengah? Apa yang akan terjadi? Menurut saya perang ini tidak akan membesar. Karena tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mendapat keuntungan dari konflik Israel dan Iran. Ya. Khusus negara-negara Arab. Negara-negara Arab ini melihat tindakan Israel menyerang Iran ini adalah satu tindakan yang berpotensi menciptakan perang yang berkobar dan mengancam stabilitas negara-negara di Timur Tengah. Juga Cina dan Rusia, dua negara besar ini yang merupakan sahabat Iran, juga tidak menghendaki perang ini membesar. Trump sendiri ketika dia menduduki Gedung Putih, dia menyatakan bahwa dia ingin menjadi Presiden Amerika Serikat yang menciptakan perdamaian dunia. Sehingga slogan America First itu didengungkan oleh Trump. Bahwa kepentingan Amerika Serikat adalah segala-galanya. Tapi fakta hari ini menunjukkan bahwa Trump melanggar pernyataannya sendiri. Karena sebelum Israel menyerang Iran, itu Israel sudah menghubungi, Netanyahu sudah menghubungi Trump. Dan Trump mengabulkan permintaan Israel untuk memberi dia rudal Hellfire itu api neraka itu 300 unit diberikan kepada Israel dan Israel menyerang Iran itu. Nah, sepanjang negara-negara Arab ini tidak terlibat dan mereka tidak akan terlibat, maka perang antara Iran dan Israel ini hanya tukar-menukar saling menukar rudal balistik Israel dengan. Nah, ada lagi satu poin yang membuat kemungkinan perang ini akan terbatas, yaitu Iran telah menyatakan apabila Israel menghentikan serangannya, maka Iran ikut berhenti menyerang terhadap Israel. Oke, kalau begitu saya mau ke Pak Reza. Pak Reza, ada kekhawatiran dengan adanya konflik ini akan berdampak dengan terjadinya krisis global baru. Kita tidak ingin itu terjadi, tapi mungkinkah itu bisa terjadi? Secara teori mungkin terjadi ya. Di mana kita berhadapan dengan perang teknologi, kemudian juga tingkat presisi yang sangat dahsyat, yang kemungkinan besar presisi tersebut bergeser karena perubahan sinyal di bawah. Di antara Iran dengan Israel, itu kan banyak pangkalan-pangkalan Amerika Serikat itu. Itu pengendalinya bukan komandan di situ, pengendalinya adalah Central Command yang ada di Amerika Serikat. Jadi ini yang mungkin terjadi karena dalam keadaan seperti ini kita perhatikan Amerika Serikat sudah menarik sebagian diplomat mereka, dan yang tidak kita ketahui adalah mungkin menarik sebagian dari personil militer mereka yang jumlahnya antara 50.000 sampai 60.000 personil tersebut. Secara teori yang mungkin terjadi adalah accidental detonation ya. Di mana aparat di lapangan itu yang sangat tegang, sangat khawatir. Biasanya mereka tuh saling punya otoritas. Untuk menekan sebuah tombol itu perlu 2 atau 3 orang. Dan mungkin dalam situasi yang sangat kritis, dengan ketakutan, dengan kelelahan, mungkin mereka salah membaca instruksi sinyal-sinyal rahasia, sehingga menciptakan suatu ledakan tertentu. Kalau ini sudah terjadi, secara teori yang terwujud adalah mutually assured destruction. Jadi salah satu pihak merasa ini adalah serangan nuklir, maka mereka akan melakukan serangan yang serupa. Kalau sudah terjadi, ya punahlah umat manusia di belahan bumi tersebut. Baik, sambil juga kita akan melanjutkan diskusi kita, kami ajak Pak Smith dan juga Pak Reza dan pemirsa TV One untuk melihat situasi terbaru langsung dari Iran bersama dengan warga negara Indonesia yang tinggal di Iran. Kita akan sapa
Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Said Idrus, bagaimana kondisi terbaru di tempat Anda mengabarkan saat ini? Waalaikumsalam. Ini saya Said Idrus, nampaknya kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda. Bisa diulangi bagaimana kondisi terbaru? Apakah Anda sehat? Bisa Anda gambarkan bagaimana suasana di sana saat ini? Oke, malam waktu Indonesia, saya Idrus Hamid. Saya saat ini berada di Qum. Saat ini pukul 17.06 waktu Iran. Keadaan memanas ya, keadaan di Iran di semua kota cukup memanas karena Israel sampai sekarang pun masih tetap menyerang beberapa titik di beberapa kota di Iran. Teheran juga masih mendapatkan serangan, Luristan masih mendapatkan serangan, Shiraz juga masih mendapatkan serangan. Teheran pun, Iran pun setiap malam selalu melakukan serangan balasan. Entah itu dengan rudal balistik ataupun dengan drone yang dikirimkan dari perbatasan-perbatasan. Sehingga keadaan cukup mencekam, keadaan istilahnya cukup memanas, akan tetapi masyarakat di Tehran maupun di Qum masih hidup dengan cukup normal ya. Seperti saya sekarang ini berada di Qum, masih keadaan itu masih cukup normal. Aktivitas masih tetap terjadi, toko-toko masih tetap buka, mal bahkan masih tetap buka, bank masih buka, rumah sakit masih buka, hanya sekolah saja yang libur. Sekolah pun libur karena memang saat ini sudah masuk musim panas, sudah masuk liburan musim panas, sehingga sekolah-sekolah dan juga universitas libur. Di Teheran pun di kawasan-kawasan yang sensitif, masyarakat di tempat-tempat yang lumayan sensitif karena memang sudah dikenal misalkan sebagai ilmuwan para pejabat-pejabat dan juga tempat tinggal para petinggi Iran, kawasan tersebut sudah mulai dikosongi oleh pihak berwajib. Jadi pihak pemerintah Iran sudah mulai mengarahkan masyarakat untuk istilahnya menjauhi dari kawasan-kawasan yang sensitif. Tapi secara keseluruhan masyarakat Tehran pun masih beraktivitas dengan sangat normal. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan kalau memang seandainya mereka harus mati karena kita semua juga nantinya pasti akan mati, maka akan sangat lebih baik kita mati di bawah rudal dari rezim yang zalim seperti Israel. Kalaupun kita tidak mati, maka kita akan terus berjuang sampai kita meneguk cawan kesyahidan untuk melawan rezim yang zalim seperti Zionis Israel. Baik, terima kasih Said Idrus. Tetap jaga kesehatan Anda, semoga Anda sehat selalu. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Smith dan juga Pak Reza. Saya mau ke Pak Reza. Tadi Anda sempat menyinggung ya soal negara-negara Arab untuk tidak ikut campur begitu dalam konflik ini. Tapi kalau negara-negara Arab ini tidak ikut campur, dunia ini secara keseluruhan melihat konflik ini seperti apa, Pak Reza? Memang diharapkan, kita semua berharap situasi damai ya. Kita mengharapkan adanya reduction of tension atau penurunan permusuhan tersebut. Masing-masing pihak barangkali akan mengatakan, udah selesai, saya menang. Pihak yang lain juga akan berkata begitu kan. Tapi sampai kapan ini akan terjadi? Karena tanpa kita ketahui, banyak negara-negara di Timur Tengah itu bermain dua kaki begitu. Bersahabat, berkawan dengan Iran, tapi pada saat yang sama juga berkawan dengan Israel. Kemudian mereka malah membiarkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat berada di wilayah mereka dalam jumlah besar. Dan hal ini kan secara tidak langsung menunjukkan adanya penjajahan terselubung dari Amerika Serikat atas negara-negara kunci di Timur Tengah tersebut, di mana mereka lebih takut kepada Iran yang secara teori namanya itu sesama Ukhuwah Islamiyah, umatan wahidah, umatan wasaton, tapi dalam kenyataannya mereka mengikat perjanjian dengan Israel untuk memusuhi Iran. Jadi ini yang terjadi, yang dalam kenyataannya terjadi juga
adu perang opini ya. Misalnya Presiden Israel Netanyahu mengadakan appealing ya, meminta masyarakat di Iran untuk tidak mendengarkan apa kata pemimpin besar mereka, tapi bersama-sama dengan Israel mengalahkan para tokoh-tokoh yang pro nuklir dari Iran. Jadi ini yang saat ini terjadi, dan saya juga bisa mengkhawatirkan kalau hal ini juga terjadi juga di kalangan masyarakat di Timur Tengah tersebut. Kalau mereka merasa kami ini terjajah dua kali, terjajah oleh pemerintah kami juga terjajah oleh pemerintah Amerika Serikat yang ada di sana. Dan ternyata perang ini membuktikan bahwa negara kami berpihak secara tidak langsung kepada Israel. Jadi ada juga kemungkinan konflik dalam negeri di mana masyarakat menentang pemerintah mereka. Karena dalam hal ini yang terjadi adalah clash of civilization antara masyarakat Yahudi dengan masyarakat Islam. Karena walaupun mazhab di Iran adalah Syiah Imamiyah, tapi intinya adalah Islam. Dan inti Islam itu adalah bersaudara dengan saudara-saudara mereka yang Sunni. Jadi ada tantangan besar di kalangan masyarakat Islam di Timur Tengah untuk membangun ukhuwah Islamiyah di satu sisi. Pada saat yang sama juga mereka melihat saudara mereka Iran terzolimi. Apakah Iran mampu membangkitkan semangat ini? Ini merupakan pekerjaan besar bagi Iran. Oke. Pak Smith sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Reza? Kembali saya katakan bahwa tidak ada satu negara Arab pun yang berkepentingan terjadinya perang lebih besar antara Iran dengan Israel. Gitu. Dan kita tahu bahwa memang pada tahun 2020 Trump berhasil menormalisasi Israel dengan 4 negara Arab. Dan tahun 2023 beberapa hari sebelum serangan Hamas ke Israel, itu Saudi pun sudah sedang negosiasi dengan Israel untuk menormalisasi hubungan kedua negara. Tapi sejak Israel melakukan ethnic cleansing, genosida dan kejahatan perang melalui kelaparan sebagai senjata, maka sekarang ini semua negara Arab menarik jarak dengan Israel. Karena mereka takut pada publik mereka sendiri. Yang justru bersuara juga ya. Ada survei yang dilakukan di hampir seluruh negara Arab yang 65%nya menyatakan mereka mendukung kalau negara mereka menyerang Israel dengan senjata. Ini menunjukkan bahwa popularitas Israel di Timur Tengah itu sudah nol, sudah jatuh habis. Nah, sehingga perang, kalau Iran dengan Israel itu negara bertetangga, kita bisa menduga akan terjadinya perang skala penuh. Karena kalau perang skala penuh itu harus melibatkan angkatan darat satu sama lain. Nah, sementara Iran ini dengan Israel dipisahkan oleh negara Yordania, Arab Saudi dan Irak. Jaraknya cukup jauh. Sehingga yang terjadi adalah saling tukar rudal dan serangan udara Iran ke. Nah, Trump menginginkan juga perang ini selesai. Masalah Iran dengan Israel ini cepat selesai karena bagaimanapun secara relatif Israel telah mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Menghancurkan situs nuklir Iran. Setidak-tidaknya sebagiannya. Karena tujuannya ada yang di bawah, tercapai begitu. di bawah tanah. Baik. Dan kaum Republik dan Demokrat itu sebagiannya mulai mendesak Trump agar meninggalkan Israel. Jangan memaksa Amerika Serikat untuk terus berada di belakang Israel gitu ya. Terseret dalam perang di Timur Tengah yang
merugikan kepentingan Amerika Serikat sendiri, saya kira. Baik, tentu kita semua berharap ya perang tidak semakin meluas begitu, tidak semakin berdampak luas khususnya bagi negara-negara Timur Tengah maupun dunia secara global, dan kita berharap ini segera selesai. Terima kasih Pak Smith atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Reza. Sehat selalu, selamat malam. Terima kasih.